Hai Sobat Kulit, mari kita mengenal campak lebih dekat. Apa itu campak? Campak atau measles adalah penyakit infeksi virus yang sangat menular dan bisa berbahaya. Penyakit ini sering menyerang anak-anak, tetapi bisa juga pada orang dewasa yang belum pernah divaksin. Penularannya terjadi melalui percikan air liur saat seseorang batuk atau bersin. Virus campak dapat bertahan di udara selama beberapa jam, sehingga orang berada di ruangan yang sama bisa tertular tanpa kontak langsung. Meskipun terlihat seperti penyakit biasa, campak sebenarnya bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Lalu, mengapa campak bisa menjadi wabah? Campak disebabkan oleh measles virus yang sangat mudah menular. Penularan campak terjadi melalui udara, sehingga virus mudah menular dan dapat bertahan beberapa jam di lingkungan. Selain itu, campak menular sebelum gejala muncul, sehingga penyebarannya tidak disadari. Faktor lain adalah terdapat banyak orang yang rentan terkena campak, terutama anak yang belum diimunisasi. Alasan berikutnya adalah cakupan vaksinasi yang rendah sehingga herd immunity tidak tercapai. Berikutnya adalah kontak dan mobilitas tinggi yang dapat mempercepat penyebaran dari virus campak. Apa saja gejala campak? Gejala campak ditandai dengan demam tinggi di atas 38 derajat Celcius yang berlangsung selama 3 hari atau lebih. Demam biasanya muncul sekitar 10 hingga 12 hari setelah seorang terinfeksi. Kemudian akan mereda selama 4-7 hari. Selain demam, penderita juga mengalami gejala yang dikenal dengan 3C, yaitu cough atau batuk, koriza atau pilek, dan konjungtivitis atau mata merah berair. Tanda khas campak yang membedakannya dari penyakit lain adalah munculnya bercak putih keabuan di dalam mulut, tepatnya di bagian dalam pipi. Bercak ini dikenal sebagai Koplik spot. Setelah itu akan muncul ruam pada kulit. Ruam ini berbentuk kemerahan dan biasanya dimulai dari wajah dan leher. Kemudian akan menyebar ke tubuh, lalu ke tangan dan kaki. Ruam biasanya muncul saat demam mencapai puncaknya dan dapat bertahan selama 3 hari atau lebih. Seiring waktu, ruam akan menghilang dalam waktu sekitar 5 hingga 6 hari dan warnanya bisa berubah menjadi kecoklatan atau kehitaman. Selain itu, penderita juga bisa mengalami sakit tenggorokan dan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya. Jika mengalami gejala-gejala tersebut, penting untuk segera mendapatkan penanganan yang tepat agar tidak terjadi komplikasi. Adapun komplikasi yang dapat terjadi pada penyakit campak yaitu bronchopneumonia, enteritis, ensefalitis atau radang otak akut, subacute sclerotic panencephalitis atau SSPE, dan otitis media akut. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan bila terkena campak? Penanganan campak umumnya bersifat suportif, karena penyakit ini disebabkan oleh virus sehingga tidak memerlukan antibiotik. Untuk mengurangi gejala, dapat diberikan obat penurun demam seperti paracetamol. Jika terdapat mata merah atau sensitif terhadap cahaya, pasien sebaiknya berada di ruangan dengan pencahayaan yang redup. Pemberian vitamin A juga sangat penting, terutama pada anak-anak karena terbukti dapat mengurangi risiko komplikasi dan kematian akibat campak. Pasien juga dianjurkan untuk cukup istirahat, mengonsumsi cairan yang cukup, serta makan makanan bergizi untuk membantu daya tahan tubuh. Selain itu, pasien sebaiknya diisolasi sementara untuk mencegah penularan, karena campak sangat mudah menyebar melalui udara. Segera periksakan ke tenaga kesehatan jika muncul tanda bahaya seperti sesak nafas, kejang, atau penurunan kesadaran. Campak dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Vaksin campak sangat penting untuk pencegahan penyakit ini. Vaksin ini bekerja dengan cara melatih sistem kekebalan tubuh agar dapat mengenali dan melawan virus campak tanpa harus mengalami penyakitnya terlebih dahulu. Vaksin campak dilakukan 3 kali, yaitu pada saat usia 9 bulan dan dilanjutkan dengan 2 booster pada saat usia 18 bulan dan kelas 1 SD. Vaksin campak memiliki banyak manfaat. Seseorang yang telah divaksin memiliki perlindungan yang kuat terhadap campak dan risiko komplikasi dapat ditekan secara signifikan. Selain melindungi diri sendiri, vaksinasi juga membantu melindungi orang lain di sekitar kita, terutama bayi, lansia, atau orang dengan daya tahan tubuh lemah. Inilah yang disebut dengan kekebalan kelompok atau herd immunity.